Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Nurahidin, guru Bahasa Indonesia SMP Islam Dian Didaktika. Ini cerita praktik baik saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti bintang-bintang di langit, begitulah anak-anak kita. Mereka berhak untuk bersinar. Kata-kata tersebut senantiasa menjadi motivasi bagi saya untuk mengembangkan bakat dan potensi anak yang beragam dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kehadiran kurikulum Merdeka membuka ruang bagi saya untuk melahirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pada awal tahun ajaran baru, saya bersama rekan-rekan guru mengembangkan materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya memunculkan materi menulis dan menceritakan teks fantasi dengan media multimodal pada fase D kelas 7 semester 1. Ini berdasar pada budaya literasi siswa di sekolah yang sangat lekat dengan cerita fantasi. Kami juga memiliki praktik baik dalam pengembangan literasi melalui penerbitan buku cerita karya siswa. Pada awal pembelajaran cerita fantasi, saya melakukan asesmen diagnostik melalui QR Code dan platform Google Form. Hasilnya, saya mendapatkan sejumlah tantangan pembelajaran. Pertama, siswa masih kesulitan dalam menentukan ide cerita. Kedua, sebagian besar siswa menyukai metode pembelajaran permainan. Ketiga, siswa merasa jenuh dalam penugasan berbentuk teks. Saya juga mendapatkan temuan bahwa minat dan bakat siswa terkait produk pembelajaran itu sangat beragam. Ada yang menyukai proyek pembelajaran berbentuk musik, komik, poster, kerajinan tangan, dan videografer. Saya lalu mencari referensi untuk menentukan metode pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Setelah melakukan pencarian, saya mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan permainan bernama Detektif Bahasa dalam pembelajaran menulis cerita fantasi. Detektif Bahasa merupakan permainan kolaboratif yang dilakukan secara berpasangan. Perangkat yang digunakan siswa untuk mengikuti permainan ini yakni gawai untuk memindai QR Code. Layaknya detektif, tiap siswa ditantang untuk memecahkan 4 misi dalam bentuk QR Code yang tersebar di sudut sekolah. Misi detektif bahasa antara lain cari sifat, cari tokoh, roda ide, dan rangkai cerita. Goals akhir dari permainan ini yakni tercipta ringkasan cerita yang nantinya dikembangkan menjadi cerita utuh untuk dipresentasikan. Praktik permainan detektif bahasa dilaksanakan pada bulan September 2022 secara tatap muka. Saya membagi 2 variasi lokasi pembelajaran. Ada yang dilaksanakan di dalam kelas, ada juga yang di luar kelas. Itu bergantung kepada hasil asesmen diagnostik masing-masing kelas. Saya membagi siswa secara berpasangan. Pembagian ini berdasarkan pemetaan minat dan bakat terkait produk pembelajaran. Saya lalu mendorong siswa untuk memahami kembali materi cerita fantasi. Berikutnya saya jelaskan petunjuk permainan. Saat permainan berlangsung, ada antusiasme yang tinggi dari siswa. Tiap pasangan bahu-membahu menuntaskan misi. Misi pertama, siswa diajak mencari 5 kata positif dan 5 sifat negatif dalam deret huruf. Siswa lalu diajak menentukan 1 sifat yang bisa menjadi inspirasi cerita. Misi kedua, siswa menentukan tokoh yang relevan dengan ide cerita.
Ada banyak karakter yang dapat dipilih. Siswa tinggal menyeret gambar pada kolom ide tokoh sesuai kesepakatan bersama. Misi ketiga yakni roda ide. Saat QR Code dipindai, siswa akan terhubung pada platform wheelsofnames.com. Nantinya tampak roda berputar yang terdiri dari ajuan ide fantasi pada tiap bagiannya. Saat roda berhenti pada satu bagian, siswa dapat mengembangkan ide fantasi tersebut. Misi terakhir yakni menyusun ringkasan cerita berdasarkan inspirasi sifat, tokoh, dan ide fantasi yang telah dipilih. Saat QR Code dipindai, siswa terhubung pada live worksheet yang disertai dengan panduan penulisan. Saya berusaha mendorong tiap siswa untuk aktif berkolaborasi menuntaskan cerita. Saya lalu mengajak tiap pasangan untuk saling mengoreksi dan mengembangkan cerita. Kegiatan berikutnya yakni mengalihwahanakan cerita fantasi yang ditulis dalam berbagai media. Saya mendorong siswa untuk mencari media cerita yang menarik sesuai dengan passion masing-masing. Hasilnya tampak diferensiasi dalam produk pembelajaran. Siswa bercerita dengan media yang beragam sesuai dengan kegemarannya masing-masing. Ada yang bercerita melalui media drama, menggunakan media puppet show, media animasi. Ada juga yang mengkreasikan cerita menggunakan buku audiovisual. Aku Kayla. Aku dan Ara akan membuat presentasi tugas membuat cinta fantasi kita. Tema cerita fantasi kita adalah bola permintaan. Selamat menyaksikan. Ada seorang anak bernama Tia yang terjebak di hutan. Lalu dia melihat sebuah danau yang aneh. Saat dia menyentuh danau itu, Tia seperti tertarik masuk ke dalam danau tersebut. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama King Damar. Ia sedang menambang bersama kru penambangnya untuk mencari berlian. Ada juga yang bercerita menggunakan media lagu. Sebuah tempat di mana semuanya merasa senang. Banyak hikmah kita dapat dalam membaca cerita fantasi. Pembelajaran cerita fantasi menggunakan permainan detektif bahasa mendapatkan respon positif dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Gana Merah dan menurut saya tentang detektif bahasa itu adalah permainan yang sangat seru. Menurut aku itu membuat aku lebih kreatif dan juga gampang untuk mencari ide. Selain kita diajak oleh para studi tentang seperti permainan detektif bahasa, kita juga diajak untuk project tentang cerita fantasi, lalu kita pentaskan ataupun kita presentasikan dengan media yang kita sukai. Dan kita kebetulan ini satu project dan kita memilih untuk pentas drama. Beritahu pesan saya selama mengikuti proyek bahasa Indonesia ini. Kesan saya selama mengikuti proyek ini, saya merasa senang dan juga kesusahan karena banyak rintangannya. Tapi setelah sudah selesai, sangat terasa senangnya. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran, saya membagikan praktik baik permainan detektif bahasa kepada rekan-rekan guru MGMP Bahasa Indonesia tingkat SMP sekota Depok. Besar harapan praktik baik detektif bahasa dapat menjadi inspirasi pembelajaran bagi guru se-Indonesia. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Tetap semangat dan selalu menginspirasi.